welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang sampel yang homogen itu yang kayak gimana dan kenapa sampel yang homogen itu penting banget. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, aku sering banget nemu pertanyaan tentang sampel itu yang homogen kayak gimana sih? Emangnya kalau misalnya sampling itu kenapa harus homogen? Nah, jadi yang pertama, sampel yang homogen itu artinya kita memiliki sampel, kan sampel nggak mungkin cuma satu ya, ya mungkin aja satu sih. Nah, cuma biasanya kita memiliki sampel anggaplah 3, 5, atau bahkan 30. Kita harus menjamin bahwa antara satu sampel dengan sampel yang lain itu nggak ada yang beda. Kenapa? Karena kalau misalnya dari 30, anggaplah 29-nya oke, satunya beda, nggak homogen, nanti pasti akan ada outlier, dan outlier ini akan mempersulit kamu saat nantinya analisa data. Kan nanti jadi lama di analisa datanya. Kalau kita bisa menghindari hal tersebut dan bisa memastikan bahwa sampel kita homogen, itu akan sangat membantu hasil penelitian kita. Jadi nanti nggak akan lama di analisa data, karena biasanya orang akan menyerah cepet itu di analisa data. Udah ngambil data kok pas analisa kok salah terus, kok nggak homogen terus. Nah, untuk mencegah hal tersebut, pastikan bahwa data yang kamu peroleh atau data yang kamu peroleh dari sampel nih itu udah homogen semua. Aku sering lihat di beberapa skripsi dari berbagai kampus, ada yang uji homogenitas, ada juga yang enggak. Tapi sebagian besar sih uji homogenitas, terutama bagi kamu yang melakukan penelitian dan nyebar kuesioner tertutup. Di situ misalnya ada pilihan ganda A, B, C, D. Emang yang paling pasti sih uji validitas sama reliabilitas, tapi juga ada dosen yang mensyaratkan untuk uji homogenitas. Nah, kalau misalnya nggak homogen nanti akan kena di sini. Nanti kalau misalnya udah kena di homogenitas akan ngulang lagi penelitiannya, ngulang lagi ngambil data, dan itu capek banget. Nah, untuk mencegahnya adalah pastikan bahwa sampel itu yang kamu peroleh itu udah homogen. Sebagai contoh nih, kalau misalnya kamu penelitian di laboratorium, dan ini penelitiannya kuantitatif ya, bukan kualitatif. Nah, kalau misalnya penelitian kuantitatif, pastikan sampel yang kamu punya itu homogen, biar tidak terjadi bias. Sebagai contoh nih ya, misalnya kamu punya sampel jeruk nih. Nah, terus gimana nih sampelnya? Kamu harus memastikan bahwa jeruknya ini misalnya dari segi spesies atau bahkan varietasnya sama atau enggak. Habis itu dilihat juga kapan sih jeruk ini dipanennya. Dipanen hari ini sama dipanen minggu depan, itu akan kemungkinan menyebabkan bias. Kemudian juga kamu perlu perhatikan berapa sih usia jeruk itu saat dipanen, lokasi pemanenannya. Nah, itu mempengaruhi semua. Kalau misalnya kamu melakukan penelitian, kamu membandingkan kualitas jeruk yang ada di pasar, ya nggak apa-apa, kamu beli jeruk di pasar. Tapi kalau misalnya kamu pengen membuat suatu produk minuman misalnya, apalagi kalau misalnya RAL, jangan beli di pasar. Kalau kamu beli jeruknya di pasar terus kamu membuat minuman, dan kamu misalnya pengen minuman itu antara satu perlakuan sama perlakuan yang lain yang sama, tapi kamu beli jeruknya random di pasar, kemungkinan besar nggak homogen hasilnya, nanti bias kemana-mana. Karena kalau misalnya kita beli jeruk di pasar, kita kan nggak tahu satu pedagang ini apakah dapat dari supplier yang sama, dan apakah supplier yang sama ini dapat jeruknya di kebun yang sama. Bisa aja enggak kan, namanya supplier, kita ngambil dari kebun ini kurang ternyata stoknya, ngambil lagi dari kebun yang lain. Kita nggak bisa menjamin homogenitasnya, takutnya itu bias. Itu contoh di laboratorium. Kamu mungkin bisa bayangkan bagi kamu yang melakukan penelitian di laboratorium. Tapi kalau misalnya kamu penelitiannya di luar laboratorium, misalnya kayak kita mencari responden untuk mengisi kuesioner. Nah, kita perlu tahu demografinya. Kalau menurutku demografi bagi kamu yang penelitian udah tahu, harus ada demografinya. Biar apa sih kita itu tahu demografinya? Biar kita bisa membandingkan kalau misalnya orang dengan demografi A, demografi B, itu akan mempengaruhi bagaimana dia mengisi kuesioner. Jadi kalau misalnya kita lihat kuesionernya, pas dicek, oh pantesan dia jawab kayak gini, soalnya dia kondisi demografinya A. Sementara yang satu, oh pantas jawabnya kayak gini, soalnya kondisi demografinya B. Tapi aku sering banget nemu kasus, terutama yang penelitian kayak gini. Nah, kamu mau meneliti kepuasan konsumen, perlu kamu cantumkan di kriteria adalah minimum mengkonsumsi 2 kali. Kenapa sih 2 kali? Kalau kamu pengen tahu kepuasan seseorang, artinya dia repurchase atau beli lagi. Kalau misalnya di situ nggak ada keterangan, cuma pernah mengkonsumsi, dia pernah mengkonsumsi berapa kali. Bisa aja kan orang mengkonsumsi sekali, nggak suka, aku nggak mau beli lagi. Kalau misalnya dia ngisi kuesioner, ya dia pernah mengkonsumsi kan, tapi dia nggak puas, dan ini akan bikin nanti data penelitian kamu bias. Kenapa? Karena ada 1-2 orang, mending kalau 2. Gimana kalau misalnya ternyata 10 atau 20 orang?
yang pernah mengkonsumsi tapi mereka nggak puas, tapi dianalisa kepuasannya. Nah, karena itu pastikan kamu nambahkan kriteria tersebut. Hal ini juga berlaku kalau misalnya kamu mencari sampel yang lain. Jadi pastikan ketika kamu membuat kriteria, bikin sespesifik mungkin. Ketika kita semakin spesifik, kita akan bisa memperoleh data yang lebih valid. Ya emang sih akan lebih susah buat mencari respondennya, tapi kan nanti datanya nggak akan bikin bias. Kita bisa ngambil kesimpulan yang lebih gampang. Di sini mungkin teman-teman tanya, kalau misalnya hasil penelitiannya aku udah menerapkan semua itu tadi, kriterianya dibikin jelas, aku juga tahu demografinya, tapi kok hasilnya tetap berbeda-beda. Apakah kalau kayak gini hasil penelitiannya salah atau penelitiannya gagal? Enggak juga. Jadi aku pernah menemukan jurnal yang diterbitkan di Scopus Q1. Itu jurnal bagus banget berarti ya. Jadi dia melakukan penelitian tentang plastisitas otak manusia. Nah, jadi dia ngambil sampel dari setiap ras yang ada di setiap negara di seluruh dunia. Anggaplah dia ngambil dari ras A atau anggaplah ras Kaukasia, misalnya dia ngambil misal 5 orang. Dari ras yang lain dia juga ngambil 5 orang. Dia ngambil dari setiap ras. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap sampel ini nggak menunjukkan hasil yang sama. Harusnya ya, kalau misalnya kita mikir selama ini, berarti kalau ras Kaukasia bisa disimpulkan A, ras yang lain bisa disimpulkan B, dan lain-lain. Nah, ini nggak bisa. Jadi yang di 5 orang tadi ini di ras Kaukasia yang diambil, itu hasilnya berbeda-beda. Karena itu, penelitiannya tidak bisa menyimpulkan sesuatu, atau bahkan penelitiannya menyimpulkan bahwa sampel ini nggak bisa mewakili populasi. Kalau misalnya penelitian seperti ini, ya nggak apa-apa. Penelitian kan terserah hasil bisa seperti apa. Cuma yang aku rasa di Indonesia ini, terutama bagi kami yang mahasiswa S1, merasa bahwa penelitian itu semuanya harus berhasil, harus semuanya berpengaruh. Padahal sebenarnya kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kan kita melakukan penelitian, kondisi di lapangnya seperti itu, dan hasilnya ya seperti itu. Tapi pastikan kita sudah berusaha meminimalisir bias. Ya kalau bisa kekurangannya dari penelitian ini bisa diminimalisir. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait populasi, sampel, atau sampling, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.